Mari kita jaga Pancasila, mari kita jaga kebinekaan, kita jaga keberagaman. Dan kita kawal Presiden Jokowi sampai 2024. Siap. Siap? Kita pilih orang yang akan meneruskan program dan legasi seorang Jokowi. Negara yang pro kebinekaan, negara yang pro keberagaman, negara yang Pancasilais. Tokoh itu nanti yang kita pilih. Setuju tidak? Tahun ke depan kita harus jaga Indonesia ini. Ini negara yang luar biasa kayanya. Hanya kita perlu tokoh yang betul-betul sosok yang meneruskan program dan legasi seorang Jokowi. Jangan orang lain. Capek saya mendengarkan. Setuju? Dan saya khawatirnya presiden pengganti Pak Jokowi itu tidak bisa meneruskan legacy atau warisan yang sudah ditata dengan baik oleh Pak Jokowi gitu. Sebab memang idealnya ya, sekali lagi idealnya, tapi Indonesia ini kan negeri yang dalam berpolitik itu masih ya usianya masih remaja Pak ya, jadi beda pendapat lalu dimusuhi. Untuk bicara diskusi antara yang berbeda pendapat mereka tidak mau, menghindar. Jadi pokoknya hanya pikiranku yang benar. Padahal kan harus diskusi gitu. Jadi kita tidak bisa, masih belum bisa mengharapkan hal-hal yang ideal dalam hal politik ya di Indonesia. Jadi Indonesia masih harus banyak belajar gitu. Masih remaja kita. Berpolitiknya masih belum santun, belum dewasa gitu. Jadi kalau kita mau bicara ideal masih belum waktunya saya rasa. Nah, biarkanlah dulu Pak Jokowi ini dengan segala kelebihan beliau, ya tentu ada kekurangannya juga gitu. Itu untuk melakukan revolusi mental gitu ya, sehingga kita punya waktu lagi untuk merenung gitu bahwa memang sebenarnya yang diperlukan ini adalah komunikasi yang baik gitu. Karena toh ini sebenarnya untuk kebaikan kita bersama gitu. Jadi kalau distigmakan bahwa harus 2 periode saja, gitu. Lebih dari 2 periode itu tidak demokratis. Itu saya nggak setuju juga, gitu. Karena demokrasinya itu kan ada di tangan rakyat yang melakukan pemilihan. Gitu. Nah, dan itu pun juga dibatasi. Jadi pemikiran demokrasi itu 2 periode itu kan sebenarnya bukan pemikiran ilmiah Pak. Tidak melalui hasil pemikiran ilmiah, tapi itu hasil pemikiran impulsifnya George Washington sebenarnya. Ketika tahun 17 something saya lupa gitu, dia sudah mau menyelesaikan periode keduanya, ditanya lanjut lagi atau enggak, di situ dia bilang tidak, saya berhenti 2 periode saja. Itu pikiran George Washington tahun 17 sekian, hampir 200 tahun yang lalu. Nah, apakah kemudian pikiran itu masih relevan dengan keadaan dunia dan global hari ini? Kan kehidupan itu kan dinamis Pak, tidak statis, pasti berubah-berubah gitu. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan itu gitu. Jadi mumpung kita ini masih dianugerahi Pak Jokowi, beliau ini anugerah untuk Indonesia sebenarnya. Kenapa kita tidak istilahnya tuh gaspol gitu ya, sampai itu tadi, sampai pada ketinggian yang sudah aman gitu. Nah, jadi saya rasa 3 periode itu bukan hal yang mimpi di siang bolong, bukan. Itu sudah berdasarkan pemikiran kami juga gitu. Jadi yang terbaik untuk Indonesia hari ini ya 3 periode. Tapi bukan berarti setiap presiden nanti harus 3 periode. Maksudnya bisa terpilih 3 periode, tidak harus gitu. Tergantung rakyatnya gitu. Jadi kalau misalnya presidennya performansnya bagus, pilih lagi. Masih bagus, pilih lagi. Masih bagus, pilih lagi. Masih bagus, jangan dipilih karena sudah 3 kali. Saya rasa 15 tahun untuk Indonesia itu cukup gitu ya. Nah, sementara sebaliknya, kalau presidennya performansnya tidak baik, periode pertamanya tidak bagus, nanti di
pilpres berikutnya ya jangan dipilih gitu. Kan itu kedaulatannya ada di rakyat gitu. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan dengan 3 periode. Jangankan 3 periode Pak, 5 periode pun sebenarnya nggak perlu khawatir kok. Karena ini kembali ke rakyat, kita ini mencerdaskan rakyat gitu. Kita hidup ini kan terbatas waktunya. Tapi Indonesia ini kan kalau bisa 1000 tahun lagi ke depan masih ada. Makin lama kan masyarakat kita juga akan makin cerdas. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu terpaku dengan pikiran barat bahwa yang namanya demokrasi itu hanya 2 periode. Enggak begitu. Filipina 1 periode 6 tahun. Apa itu nggak demokrasi? Demokrasi juga karena mereka rakyat yang memilih. Jadi saya menghimbau gitu. Mari kita coba renungkan lagi deh. Apakah negara kita ini sudah begitu idealnya sehingga kita bicaranya tuh tatanan yang idealistik gitu, bukan yang kenyataan yang ada gitu. Jadi saya rasa itu ya, jadi legacy itu, warisan itu justru harus diselesaikan. Kalau tidak, yang memberikan warisan itu akan sangat kecewa. Pak Jokowi ini akan sangat kecewa, rakyat Indonesia akan sangat kecewa apabila penggantinya nanti tidak meneruskan legacy itu. Nah, kita akan menyesal nanti. Gitu. Jadi biarkan saja Pak Jokowi 1 periode lah, ya ada amandemen 3 periode, kemudian nanti 2024 Pak Jokowi ikut pilpres lagi, tetap harus ikut pilpres. Nah, nanti supaya kalau beliau terpilih, ya beliau tinggal menyelesaikan saja. Jadi 2 periode, 1 periode, 3 periode itu sama demokrasinya. Jangan lupa, yang namanya penyesalan itu selalu di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran.